Salam anak-anak teruna yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita jumpa lagi dalam ibadah persekutuan taruna pada pagi hari ini. Terlebih dahulu, Bunda dan Kakak Layan mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk kita semua. Sebelum kita mulai masuk dalam ibadah kita, terlebih dahulu mari kita mulai saat teduh. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai. Anak-anak teruna yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri, kita menyanyikan lagu Mars Teruna, Teruna Harapan Negeri. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, teruna harapan negeri. Anak-anak teruna, mari kita mulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 21, bait pertama dan kedua. Hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Anak-anak teruna yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah kami. Berkati Tuhan dari awal hingga akhir.
Itu juga Tuhan, Bunda yang akan membawakan firman Tuhan buat kami pada pagi hari ini, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak teruna yang dikasihi Tuhan, Mazmur pujian untuk kita pada pagi hari ini yang terambil dari kitab Mazmur pasal 68 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Kitab Mazmur 68 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Mari kita membaca secara bersama-sama. Perarakan kemenangan Allah. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian, Allah bangkit maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api. Demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Tetapi orang-orang benar bersukacita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan. Beria-rialah di hadapannya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan, sehingga mereka bahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Demikianlah Mazmur pujian untuk kita pada pagi hari ini. Terpujilah Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 194, bait pertama dan ketiga. Dikau yang bangkit maha mulia. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Turun malak sorga, putih cemerlang. Kubur ia buka, tanda kau menang. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Tuhanku hidup, takut pun lenyap. Dia junjunganku, damaiku tetap. Yesuslah kuatku, kemenanganku. Yesuslah hidupku, kemuliaanku. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Teruna yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab bagi kita di pagi hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa kami yang Maha Kudus, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Inilah Tuhan
kami anak-anak-Mu yang ada di hadapan-Mu. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan membaca kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan memampukan kami, agar kami mampu untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah Tuhan kami juga menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Ampunkan dosa dan pelanggaran kami Tuhan, agar kami layak memuji dan memuliakan nama-Mu yang Maha Kudus. Amin. Teruna yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini yang terambil dari kitab Matius pasal yang ke-28 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Matius 28 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah pembacaan Alkitab bagi kita. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Teruna yang dikasihi Tuhan, kita telah membaca firman Tuhan bagi kita dengan judul tadi di Alkitab kita, Kebangkitan Yesus. Yesus Kristus telah bangkit. Bersoraklah. Mengapa kita harus bersorak? Mengapa kita harus bergembira? Mengapa kita harus bersukacita? Karena Yesus Kristus telah mengalahkan maut. Hari ini adalah hari kebangkitan di mana kita sebagai orang percaya memperingati peristiwa kebangkitan Yesus Kristus yang kita kenal dengan Paskah. Teruna yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat 1 dikatakan, setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maria Magdalena dan Maria lainnya sangat mengasihi Yesus, dan Yesus juga sangat mengasihi mereka. Maria Magdalena ini dan teman-temannya ini melihat, bahkan malah dikatakan adalah saksi juga, bagaimana Yesus menderita, bagaimana Yesus mengalami penyiksaan, bahkan sampai mati di kayu salib. Maria Magdalena dan Maria lainnya hendak melihat kubur Yesus karena mereka sangat mengasihinya. Tetapi di ayat 2 dikatakan di sana, maka terjadilah gempa
Yang artinya adalah bahwa bumi juga bereaksi akan kebangkitan Yesus. Dan Tuhan mengutus malaikatnya untuk menyampaikan kepada Maria Magdalena dan teman-temannya bahwa Yesus yang telah disalibkan itu telah bangkit. Dia telah bangkit dari antara orang mati. Kebangkitan Yesus inilah yang membuat kita bersukacita dan bersorak-sorak. Dan malaikat berkata agar perempuan itu, Maria Magdalena dan juga teman-temannya, jangan takut. Kenapa mereka takut? Kenapa Maria Magdalena dan Maria lainnya takut? Mereka takut karena mereka tidak mendapati, tidak menemukan lagi Yesus di mana ia dibaringkan. Tetapi juga mereka bahagia karena Yesus bangkit seperti yang telah disampaikan oleh malaikat Tuhan. Dan juga yang telah disampaikan oleh Yesus sebelum dia disalibkan. Teruna yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Yesus mau menyatakan kepada kita bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan Juru Selamat, Tuhan yang hidup, dan Tuhan yang berkuasa atas segala yang ada, bahkan berkuasa atas maut. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah terang bagi semua orang yang membawa pengharapan, yang membawa sukacita dan pemulihan di dalam setiap kehidupan kita. Teruna yang dikasihi Tuhan, di dalam ayatnya yang ke-9, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maria Magdalena dan Maria lainnya bertemu dengan Yesus dan mereka benar-benar melihat Yesus di sana. Mereka dikatakan di sini adalah mendekatinya, memeluk kakinya serta menyembahnya. Teruna yang dikasihi Tuhan, apa yang mau disampaikan pada pagi hari ini bagi kita semua lewat bacaan ini? Yang pertama adalah sesuai dengan yang di ayat 5 dan di ayat ke-10, jangan takut. Sebagai orang percaya, sebagai murid-murid Tuhan, kita tidak perlu lagi takut di dalam kehidupan kita. Lihatlah, sekarang begitu takut orang karena COVID-19. Ketakutan itu jangan menjadi ketakutan yang berlebihan, menjadi fobia, ketakutan yang memang luar biasa, bahkan sampai keluar rumah juga kita takut. Tetapi kita tidak perlu takut kepada COVID contohnya, tetapi kita harus waspada. Jangan meremehkan COVID itu dan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Kedua, di ayatnya yang ke-9 dikatakan di sana, mereka mendekatinya. Teruna yang dikasihi Tuhan, Maria Magdalena dan teman-temannya mendekati Yesus. Yang disampaikan kepada kita mendekati Yesus, teruna-teruna diharapkan agar teruna mendekatlah kepada Yesus. Jangan jauhkan dirimu dari Yesus. Jangan jauhkan dirimu dari persekutuan. Jangan jauhkan dirimu dari membaca kebenaran firman Tuhan. Dekatkanlah dirimu kepada Tuhan sehingga pengharapan, sukacita, pemulihan akan terjadi di dalam kehidupanmu. Bagaimana cara kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan? Kalau Maria Magdalena dan Maria lainnya mendekati Tuhan, bagaimana caranya kita mendekat kepada Tuhan? Belajarlah untuk membaca kebenaran firman Tuhan.
Membaca firman Tuhan adalah bahwa Tuhan berbicara kepada kita lewat firman-Nya, sehingga kita memahami, mengerti, dan mau melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dari kita. Berdoalah kepada Tuhan. Katakanlah, mintalah, karena berdoa adalah bahwa kita berbicara kepada Tuhan. Mintalah, sampaikanlah kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulan di dalam hidupmu. Berdoalah kepada Tuhan untuk ucapan syukurmu dengan apa yang sudah kau terima dari Tuhan. Dan mengaku dosalah di hadapan Tuhan atas apa yang telah kita lakukan, pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Rajinlah persekutuan, ibadah. Apalagi bagaimana lagi cara kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau dikatakan tadi juga di ayat 9 adalah mereka memeluk kakinya. Kaki Tuhan Yesus mereka peluk. Ini mau disampaikan adalah bahwa kita sebagai teruna harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya Bunda kita merendahkan diri di hadapan Tuhan? Lihatlah sekarang banyak orang angkuh, banyak orang sombong, banyak orang meninggikan dirinya atas apa yang dimiliki. Dia lupa apa yang dimilikinya itu adalah pemberian dari Tuhan. Teruna masih ingat bagaimana manusia diciptakan dari mana? Manusia diciptakan dari tanah. Di mana tanah itu yang mungkin tidak begitu berharga. Tetapi karena kasih Tuhan, Dia menghembuskan napas kehidupan kepada manusia. Kita menjadi manusia yang ada sekarang ini. Untuk itu jangan menjadi manusia yang sombong. Kalaupun kita memiliki sesuatu yang lebih dari orang lain, jangan katakan apa yang kamu miliki itu kepintaran, kekayaan, dan apapun itu adalah karena usahamu, adalah karena kerja kerasmu, atau karena kehebatanmu. Tetapi yang kamu lakukan adalah tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan kita yang memberikan semuanya itu kepada kita. Yang ketiga, bagaimana kita di sana juga di ayat ke-9 dikatakan juga di sana adalah kita harus menyembahnya. Menyembah, memuliakan Tuhan. Yang layak disembah dan dimuliakan hanya Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian-nyanyian penyembahan untuk memuliakan Tuhan kita yang Maha Kudus, yang berkuasa atas segala yang ada. Banyak orang mungkin kita lihat di sekitar kita, dia masih melakukan penyembahan kepada yang lain. Kalau mungkin di zaman perjanjian lama, bisa kita baca di perjanjian lama, ada yang menyembah Dewa Baal. Sekarang mungkin Dewa Baal itu nggak ada. Tetapi banyak kita lihat teruna-teruna, orang-orang masih juga menyembah kuasa-kuasa di luar daripada kuasa Tuhan. Tetapi di sini mau diajarkan kepada kita, yang layak kita sembah, yang layak kita muliakan dan tinggikan hanya Tuhan, pencipta alam semesta, yang berkuasa atas kehidupan kita, yang berkuasa atas semua yang ada di bumi ini. Teruna yang dikasihi Tuhan, perlu diingat, yang pertama adalah jangan takut di dalam kehidupanmu, serahkan dirimu kepada Tuhan. Yang kedua tadi, dekatkanlah dirimu kepada Tuhan, jangan menjauh dari Tuhan. Melalui doa-doamu, pembacaan firman, bersekutu dengan orang-orang percaya. Yang ketiga adalah rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Yang keempat adalah sembahlah Tuhan, karena hanya Tuhan yang layak disembah dan dimuliakan. Selamat Hari Paskah untuk anak teruna semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Teruna yang dikasihi Tuhan, kita akan mengaminkan firman Tuhan ini bagi kita dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 188.
Kristus bangkit soraklah. Kristus bangkit soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Karya kasih-Nya genap, haleluya. Kemenangannya tetap, haleluya. Surya selamat jadi terang, haleluya. Takkan lagi terbenam, haleluya. Kuasa kubur menyerah, haleluya. Dan neraka takluklah, haleluya. Kristus jaya atas maut, haleluya. Dan terbukalah Firdaus, haleluya. Teruna yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa. Yesus Kristus yang telah bangkit untuk memulihkan kehidupan kami, yang memberikan pengharapan kepada kami, sehingga kami bersuka cita dan beria-ria, karena Engkau Tuhan telah mematahkan kuasa maut. Di dalam bacaan ini Tuhan, kami Tuhan dikuatkan oleh pembacaan firman ini, agar kami jangan takut lagi di dalam kehidupan kami, tetapi kami mau meneladani murid-murid-Mu Tuhan. Kami mau meneladani Tuhan Maria Magdalena dan Maria lainnya yang datang di hadapan-Mu, yang datang untuk memeluk, mendekati dan menyembah-Mu. Biarlah kami Tuhan teruna-teruna yang mau selalu mendekatkan diri kepadamu Tuhan, yang mau merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan, merendahkan hati kami Tuhan, yang mau Tuhan menyembah dan memuliakan Engkau yang Maha Kudus. Di pagi hari ini Tuhan, kami bersuka cita semuanya karena kebangkitan-Mu membawakan sukacita yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara di seluruh dunia ini. Biarlah Tuhan yang selalu melindungi dan menaungi, sehingga tercipta Tuhan keamanan perdamaian internasional, terkhususnya bangsa kami, bangsa negara Indonesia ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kalaupun seringkali dan banyak sekali Tuhan terjadi masalah-masalah, biarlah Tuhan yang memampukan pemimpin-pemimpin kami, mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah Tuhan, untuk selalu bijak, arif di dalam menyikapi persoalan-persoalan yang ada, dan mampukan mereka Tuhan untuk membuat kebijakan-kebijakan yang dapat melindungi, mengayomi seluruh warga negara kami, negara Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja dan pelayanan Tuhan.
Dimanapun gerejamu dan pelayananmu Tuhan berada, biarlah Tuhan yang selalu memberkati kehidupan mereka, sehingga mereka tidak mundur selangkah pun di dalam menyampaikan kasih kebenaran Yesus Kristus kepada setiap orang. Kami teringat Tuhan dengan kejadian yang ada di Makassar Tuhan, di mana terjadi di sana bom bunuh diri. Biarlah Tuhan yang mengampuni yang melakukannya Tuhan, dan juga biarlah Tuhan juga yang memberikan kesembuhan kepada korban yang ada di Gereja Katolik Katedral yang ada di Makassar. Berikan kepada mereka pengharapan yang sejati dari Tuhan. Biarlah Tuhan juga memulihkan mereka sehingga kembali mereka bersukacita di dalam kasih penyertaan Tuhan. Terkhususnya gereja kami GPB Bukit Kasih Sungai Penuh kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati kami Tuhan, gereja kami ini Tuhan, dan juga pelayan-pelayan Tuhan, Bapak Pendeta, Majelis Diaken, dan siapapun yang mengambil bagian di dalam pelayanan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati kehidupan mereka, memberikan kesehatan kepada mereka dan keluarga mereka. Kami berdoa Tuhan kepada anak teruna kami yang masih beribadah di rumah sampai pada saat ini. Biarlah Tuhan tetap menolong mereka, melindungi mereka. Biar Tuhanlah yang memberikan kepada mereka tetap menjaga diri mereka dari COVID-19 sehingga tetap mereka Tuhan selalu melakukan protokol kesehatan dimanapun mereka berada. Dan kami juga berdoa kepada bunda-bunda layan Tuhan. Kami serahkan kehidupan bunda-bunda layan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang melindungi, biarlah Tuhan yang menjagai keluarga bunda-bunda layan, dan juga kameramen Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan juga memampukan mereka melakukan tugas panggilan mereka sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan, inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Ampunkan dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak memuji dan memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Anak-anak teruna yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam pengucapan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengan firman-Nya di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Tuhan memberkati persembahan anak-anak teruna. Mari kita berkumpulkan persembahan kita sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 301. Aku bawa dan berikan. Tuhan Juru Selamatku.
Anak-anak teruna yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita berdoa mendoakan persembahan syukur kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas segala berkat-Mu. Pada saat ini kami telah mengumpulkan persembahan syukur kami. Terimalah dan kuduskanlah ya Bapa, supaya menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teruna yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 356, baitnya yang pertama sampai bait yang kedua, Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Teruna yang dikasihi Tuhan, teladanilah Maria Magdalena dan Maria lainnya yang selalu mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat Paskah anak teruna, Tuhan Yesus memberkati. Kami pelayan PA dan PT mengucapkan selamat Paskah kepada anak-anak layan dan seluruh jemaat GPIB Bukit Kasih Sungai Penuh. Tuhan Yesus memberkati.